Pak Darmawan, 68 tahun, dari Magelang, setiap pagi setia memotong buah di dapur kecilnya. Ia percaya semakin rajin makan buah, semakin kuat ia berjalan ke masjid. Namun sore itu saat azan asar terdengar, lututnya memanas, betis kaku, dan langkahnya tertahan di beranda. Cucunya menarik tangannya, tetapi ia memilih duduk sambil memegang betis, berbisik pelan. "Kenapa ya kaki kakek makin berat? Padahal kakek sudah makan sehat." Saya Dudo Rahmat Widodo. Setelah puluhan tahun mendampingi kesehatan lansia, saya melihat pola yang sama berulang. Bukan malas bergerak, bukan semata usia. Ada sesuatu yang kita anggap baik justru diam-diam merampas kekuatan kaki. Buah yang tampak segar dan aman pada tubuh di atas 60 tahun dapat memicu lonjakan gula, memperparah peradangan sendi, bahkan mengganggu kerja obat harian. Akibatnya, otot kehabisan oksigen, lutut terasa panas, pergelangan membengkak, dan malam pun sering tersentak kram. Malam ini, izinkan saya membongkar kenyataan yang jarang dibicarakan. 7 buah yang diam-diam melemahkan kaki lansia, serta 5 buah penyelamat yang bisa memulihkannya dalam hitungan hari. Jangan tinggalkan tayangan ini. Satu pilihan kecil di piring bisa menentukan langkah Bapak Ibu esok pagi. Ini bukan menakut-nakuti. Ini panduan praktis agar Bapak Ibu tetap mandiri, kuat, dan tenang melangkah di usia penuh berkah. Insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, dari desa kecil sampai kota besar. Saya percaya setiap cerita dan pengalaman Bapak Ibu adalah pelajaran berharga. Hari ini, kita tidak hanya membahas buah, tapi juga pondasi hidup, yaitu kaki yang menopang ibadah, aktivitas harian, dan kemandirian di usia senja. Saya ingin mendengar juga, apakah Bapak Ibu pernah merasakan lutut nyeri, betis kaku, atau kesemutan di malam hari? Silakan tulis di komentar supaya kita bisa belajar bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah terlintas pertanyaan, kenapa tubuh kita semakin dijaga pola makannya justru kaki terasa makin lemah? Ada yang sudah berhenti makan daging, jarang menyentuh gorengan, tetapi tetap saja lutut nyeri, betis terasa berat, atau kaki sering kram tengah malam. Banyak pasien yang datang kepada saya dengan keluhan serupa. Mereka bingung, seolah usaha menjaga kesehatan tidak memberi hasil. Di usia di atas 60 tahun, tubuh kita memang mengalami perubahan besar. Pembuluh darah sudah tidak sekuat dulu, sirkulasi melambat, kemampuan memproses gula turun hampir setengah. Akibatnya, sesuatu yang terlihat sepele seperti buah segar bisa jadi beban berat bagi kaki lansia. Gula alami yang dulu aman, kini memicu lonjakan mendadak. Asam yang dulu tidak terasa, sekarang memperparah peradangan. Bahkan beberapa buah dapat berinteraksi dengan obat harian, sehingga efek sampingnya justru lebih berat. Saya sering sampaikan, kaki adalah pondasi kehidupan. Jika kaki rapuh, ibadah terganggu. Aktivitas sederhana seperti berjalan ke pasar atau menggendong cucu pun menjadi tantangan. Inilah yang sering tidak disadari. Kita pikir cukup dengan berhenti makan daging merah atau rutin berolahraga. Padahal ada faktor tersembunyi di meja makan yang ikut menentukan. Dan hari ini saya akan ajak Bapak Ibu melihat lebih dalam. Ada 7 buah yang diam-diam bisa merampas kekuatan kaki, dan kabar baiknya, ada pula buah penyelamat yang bisa memulihkannya. Bayangkan suasana pasar pagi di Surabaya. Ibu Wati, 65 tahun, setiap selesai belanja sayur selalu mampir ke lapak buah. Potongan nanas segar yang ditaburi sedikit garam jadi menu favoritnya. Ia percaya nanas bisa membersihkan pencernaan dan membuat tubuh terasa enteng. Namun beberapa bulan terakhir, lututnya sering panas dan betisnya kaku. Ia pikir hanya kelelahan, sampai akhirnya ia kesulitan berjalan pulang dari pasar. Bapak Ibu, inilah yang sering tidak kita sadari. Nanas memang terasa segar, manis, asam, bahkan dikenal mengandung enzim bromelain yang katanya baik untuk peradangan. Tapi pada tubuh lansia, kondisi berubah. Gula sederhana dalam nanas cepat sekali masuk ke aliran darah, membuat kadar gula melonjak tiba-tiba. Pembuluh kecil di betis dan lutut yang sudah rapuh kewalahan menerima beban. Akibatnya otot kekurangan oksigen, kaki terasa berat, dan sendi makin sakit. Selain itu, asam alami dari nanas ibarat menyiram bensin pada api. Jika lutut sudah ada radang karena usia, asam ini memperparah nyeri hingga membuat sendi bengkak. Saya pernah mendampingi seorang bapak di Semarang.
70 tahun, yang tiap hari makan nanas setelah makan siang. 6 bulan kemudian ia merasa kakinya seperti membawa beban karung beras. Setelah berhenti makan nanas dan menggantinya dengan buah lain, hanya 3 minggu ia sudah bisa berjalan lebih ringan. Hal lain yang jarang dibicarakan adalah interaksi dengan obat. Banyak lansia mengonsumsi obat pengencer darah. Nanas dapat membuat obat ini bekerja terlalu kuat atau justru tidak efektif. Risikonya bisa fatal, mulai dari memar yang mudah muncul hingga pendarahan. Jadi, jika Bapak Ibu sering merasa kaki nyeri, lutut panas, atau bengkak tanpa sebab jelas, periksa kembali apakah nanas masih jadi santapan harian. Kadang yang kita anggap sehat justru perlahan-lahan merusak kaki kita. Bapak Ibu pasti setuju, hampir di setiap rumah di Indonesia selalu ada pisang. Buah ini dianggap sederhana, murah, dan katanya baik untuk jantung maupun mencegah kram. Banyak lansia menjadikannya camilan harian. Pak Junaedi, 70 tahun dari Pekalongan, setiap pagi sebelum berangkat ke masjid selalu makan 2 buah pisang. Ia yakin pisang memberi tenaga. Namun anehnya, setiap sore kakinya bengkak dan malam harinya betis terasa berat seperti diikat. Apa yang sebenarnya terjadi? Pisang memang kaya kalium tetapi mengandung gula yang cepat sekali diserap tubuh. Pada usia di atas 60 tahun, begitu pisang masuk, kadar gula darah melonjak hanya dalam 10-15 menit. Pankreas bereaksi panik, melepaskan insulin dalam jumlah besar. Masalahnya, sel tubuh lansia sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Akibatnya, gula yang berlebih berubah menjadi jalur peradangan, terutama di otot kaki. Saya teringat satu data sederhana yang mudah dipahami. 1 buah pisang ukuran sedang mengandung gula setara dengan sebatang permen. Bedanya hanya citra. Karena pisang dianggap alami, otak kita percaya aman. Padahal bagi tubuh lansia, dampaknya bisa lebih berat. Otot kaki yang seharusnya lentur malah menjadi kaku. Sendi terasa nyeri, dan langkah cepat terasa mustahil. Selain itu, gula dalam pisang dapat membuat tubuh menahan cairan. Pada lansia dengan masalah ginjal atau jantung, cairan ini sering menumpuk di pergelangan kaki. Itulah sebabnya kaki bisa tampak bengkak, terasa berat seperti membawa beban. Bahkan jenis gula dalam pisang menciptakan senyawa yang menempel pada serat otot, menjadikannya kaku seperti tali yang direkatkan. Jadi meskipun terlihat aman, pisang bisa menjadi akselerator kelemahan otot lansia. Kalau Bapak Ibu sering merasa kaki berat atau bengkak setelah makan pisang, mungkin inilah jawabannya. Silakan tulis di komentar, apakah Bapak Ibu masih rutin makan pisang setiap hari? Mari kita lihat berapa banyak yang selama ini tanpa sadar mempercepat kelemahan kakinya. Sore hari di Medan, Pak Harun, 72 tahun, punya kebiasaan sederhana. Sambil menonton berita di televisi, ia selalu menyiapkan semangkuk kecil anggur. Rasanya manis, segar, dan menurutnya jauh lebih sehat daripada kue atau gorengan. Namun beberapa bulan terakhir, lututnya sering nyeri menusuk di malam hari. Kadang jempol kaki terasa panas sampai ia terbangun. Ia heran, padahal setiap pagi rajin jalan kaki keliling komplek. Bapak Ibu, anggur tampak polos dan kecil, tapi sebenarnya ibarat pil gula alami. Kandungan fruktosanya tinggi dan langsung diproses hati. Masalahnya, fruktosa ini tidak berhenti di sana. Ia diubah menjadi asam urat, lalu menumpuk di sendi-sendi, terutama di jempol kaki, pergelangan, dan lutut. Itulah sebabnya banyak lansia yang tiba-tiba terbangun karena nyeri tajam di malam hari. Ada satu fakta yang mengejutkan. Segenggam anggur setara dengan 3 kaleng minuman bersoda dari sisi kandungan gulanya. Tidak heran bila tubuh lansia yang sudah lambat metabolisme menjadi kewalahan. Studi sederhana dari Harvard juga menunjukkan, orang yang rutin makan anggur memiliki kadar asam urat hampir 50% lebih tinggi dibanding yang tidak. Saya pernah mendampingi seorang veteran, Pak Harlan, 74 tahun. Setiap malam ia ngemil anggur sambil menonton bola. Ia merasa sehat karena tetap beraktivitas. Tapi justru lututnya makin sakit. Begitu ia berhenti makan anggur, hanya 2 minggu rasa nyerinya hilang dan jalan kakinya kembali ringan. Masalah terbesar dari anggur adalah kemudahannya dimakan berlebihan. Kalau apel biasanya 1 buah sudah cukup, anggur bisa habis 20-30 butir tanpa sadar. Untuk tubuh lansia, itu beban berat bagi sendi dan otot. Jadi kalau Bapak Ibu sering merasa lutut nyeri atau pergelangan kaki bengkak, coba periksa lagi. Bisa jadi penyebabnya ada di semangkuk anggur yang tampak tidak bersalah. Siang terik di Probolinggo, Ibu Ratna, 66 tahun, sering menyiapkan semangka dingin di kulkas. Setiap kali cucu pulang sekolah, ia potongkan beberapa irisan. Ia pun ikut makan, karena percaya semangka bisa menambah cairan tubuh. Namun malam harinya,
Betisnya sering pegal, pergelangan kaki membengkak, bahkan sulit tidur karena rasa berat di kaki. Ia mengira hanya faktor usia, padahal penyebabnya justru dari semangka yang dimakan siang tadi. Bapak Ibu, semangka memang terlihat sempurna. Rasanya manis, segar, dan lebih dari 90% berisi air. Namun di balik itu, ada hal yang jarang dibicarakan. Semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, bahkan melebihi roti putih. Artinya, begitu dimakan, kadar gula darah naik bukan perlahan, melainkan meledak. Pada tubuh lansia, pembuluh darah yang sudah kaku tidak mampu beradaptasi. Akibatnya sirkulasi terganggu, otot kaki kekurangan oksigen, dan muncullah rasa lelah. Ada satu hal yang sering mengecoh. Karena kandungan airnya tinggi, kita percaya semangka menghidrasi. Padahal gula di dalamnya justru menarik cairan keluar dari otot untuk menetralkan glukosa di darah. Hasilnya, otot bukan semakin terhidrasi, melainkan justru menjadi dehidrasi. Itulah sebabnya banyak lansia merasa kaki cepat pegal setelah makan semangka. Saya teringat seorang pasien di klinik Pak Rahman, 69 tahun. Setiap sore ia makan semangka 2 potong besar. Malamnya betisnya selalu kaku. Setelah ia kurangi dan mengganti dengan pepaya matang, dalam 2 minggu kakinya terasa lebih ringan. Jadi, jangan terkecoh dengan kesegaran semangka. Bagi tubuh muda mungkin aman, tapi bagi lansia bisa menjadi jebakan tersembunyi. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kaki makin lelah atau bengkak setelah makan semangka siang hari? Jika ya, mungkin inilah jawabannya. Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah melihat 4 buah yang tampak segar dan menyehatkan, tetapi justru bisa melemahkan kaki: nanas, pisang, anggur, dan semangka. Keempatnya seolah teman sehari-hari, padahal bisa menjadi beban tersembunyi bagi tubuh lansia. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada 3 buah lain yang risikonya bahkan lebih mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena hampir setiap rumah di Indonesia punya, baik dimakan langsung, dibuat jus, atau disajikan saat sarapan. Buah-buahan ini sering kita banggakan sebagai sumber vitamin, tetapi diam-diam menyimpan sisi gelap bagi kesehatan kaki lansia. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu, dari 4 buah yang tadi kita bahas, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Tulis di komentar. Mari kita lihat bersama apakah kebiasaan sederhana ini ternyata menjadi pemicu kaki semakin lemah. Di banyak rumah di Indonesia, segelas jus jeruk hangat hampir jadi ritual pagi. Begitu juga Pak Hasim, 67 tahun, dari Makassar. Selama bertahun-tahun ia yakin jus jeruk adalah kunci kesehatan tubuhnya. Namun belakangan, lututnya sering bengkak, pergelangan kaki nyeri, dan ia makin sulit berjalan jauh. Saat diperiksa, ternyata masalahnya bukan hanya karena usia, melainkan dari kebiasaan minum jeruk setiap hari. Bapak Ibu, jeruk memang dikenal kaya vitamin C, tetapi di usia lanjut ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Jeruk mengandung asam sitrat yang setelah diserap ikut beredar di aliran darah. Asam ini akhirnya menumpuk di cairan sendi. Padahal cairan itu seharusnya menjadi pelumas agar lutut dan pergelangan tetap lentur. Hasilnya, cairan berubah jadi peradangan. Sendi terasa kaku, dan nyeri makin sering muncul. Saya pernah menangani seorang pasien yang hampir setiap pagi minum jus jeruk selama 20 tahun. Di usia 65, lututnya mulai bengkak dan ia mengira itu penuaan biasa. Padahal asam dan gula dalam jeruk justru perlahan-lahan menggerogoti sendi. Ditambah lagi, gravitasi membuat peradangan cenderung turun ke bagian bawah tubuh, sehingga lutut dan kaki yang paling sering kena dampaknya. Bahaya lain datang dari kombinasi gula alami dengan keasamannya. 2 hal ini bekerja sama mempercepat pengeroposan tulang. Bagi lansia, itu artinya tiang penyangga tubuh melemah lebih cepat. Jeruk memang sehat untuk anak muda, tetapi bagi tubuh yang sudah menua, ia bisa jadi bumerang. Jadi jika Bapak Ibu sering minum jus jeruk setiap pagi lalu merasa lutut makin sakit, mungkin inilah penyebabnya. Apakah Bapak Ibu juga punya kebiasaan yang sama? Silakan tulis di komentar supaya kita bisa saling berbagi pengalaman. Banyak orang percaya apel hijau lebih sehat dibanding apel merah. Rasanya asam segar, tidak terlalu manis, sehingga dianggap aman untuk gula darah. Bu Sulastri, 68 tahun, dari Yogyakarta, setiap siang selalu membawa 1 apel hijau di tasnya. Ia yakin itu camilan terbaik agar tubuh tetap bugar. Namun anehnya, malam hari ia sering terbangun karena kram kaki yang menyakitkan. Ia mengira hanya kebetulan, padahal apel hijau diam-diam punya peran besar. Bapak Ibu, apel hijau mengandung kadar asam malat yang tinggi. Pada tubuh muda, asam ini membantu metabolisme.
Tapi di usia lanjut, asam malat justru bisa mengganggu penyerapan kalsium di dalam sel. Otot yang membutuhkan kalsium untuk berkontraksi akhirnya tidak menerima sinyal dengan baik. Akibatnya, muncul kram terutama saat malam ketika tubuh seharusnya beristirahat. Penelitian sederhana menunjukkan bahwa kadar asam malat dalam darah memuncak 3-4 jam setelah makan apel hijau. Waktunya pas dengan jam tidur. Bayangkan, saat otot harus relaksasi dan memperbaiki diri, justru ia kelaparan kalsium. Tidak heran kram malam lebih sering terjadi pada lansia yang rutin makan apel hijau. Selain itu, serat keras dari apel hijau bila digabung dengan sifat asamnya menciptakan beban ganda di saluran cerna. Dampaknya, penyerapan mineral penting lain seperti magnesium dan kalium juga ikut terganggu. Padahal dua mineral ini sangat penting untuk menjaga kekuatan dan kelenturan otot kaki. Saya teringat setelah Bu Sulastri menghentikan kebiasaan makan apel hijau di siang hari dan menggantinya dengan pir, hanya dalam 1 bulan ia sudah bisa berjalan lebih jauh tanpa kram. Ini bukti sederhana bahwa tidak semua yang terlihat sehat cocok untuk tubuh lansia. Jadi, jika Bapak Ibu masih sering makan apel hijau malam hari lalu bangun karena kram, mungkin inilah jawabannya. Musim panen mangga selalu jadi momen yang ditunggu. Di desa-desa Jawa Timur, aroma mangga masak sering memenuhi halaman rumah. Pak Basuki, 70 tahun dari Banyuwangi, adalah penggemar berat mangga sejak muda. Saat musim tiba, hampir setiap hari ia makan mangga, baik dimakan langsung maupun dibuat jus. Namun belakangan ia sering jatuh karena kakinya mendadak lemas. Ia pikir hanya faktor usia, tapi sebenarnya ada hal tersembunyi di balik buah manis ini. Bapak Ibu, 1 buah mangga ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 40 gram gula, bahkan lebih tinggi dari sekaleng minuman bersoda. Kombinasi gula fruktosa dan sukrosa dalam mangga menciptakan badai peradangan di tubuh lansia. Fruktosa membebani hati, memicu zat radang yang menyerang otot dan sendi, sementara sukrosa membuat lonjakan gula darah yang memperparah kerapuhan pembuluh kaki. Hasilnya, nyeri, kaku, dan kelemahan otot makin terasa. Selain gula, mangga juga mengandung tanin, yaitu senyawa yang dapat mengikat protein otot. Bayangkan otot seperti karet gelang elastis, tetapi begitu tanin menempel, otot berubah kaku seperti tali yang keras. Tidak berhenti di situ. Mangga juga mengandung enzim yang mengganggu produksi kolagen. Padahal kolagen adalah fondasi penting bagi kekuatan tendon, ligamen, dan otot. Tanpa kolagen, kaki lebih mudah cedera dan sulit pulih. Ada satu penelitian yang menarik. Lansia yang makan mangga lebih dari 2 kali seminggu memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah mobilitas, jatuh lebih sering, dan kehilangan massa otot lebih cepat dibanding yang jarang makan mangga. Pak Basuki baru menyadari hal itu setelah beberapa kali jatuh. Lalu ia mengurangi konsumsi mangga. Perlahan kakinya terasa lebih stabil. Dari kisah ini kita belajar, tidak semua yang harum dan lezat cocok untuk tubuh lansia. 7 buah sudah kita bahas, dan semuanya bisa diam-diam melemahkan kaki di usia lanjut. Tapi jangan khawatir, setelah mengetahui yang berbahaya, kita akan bahas buah penyelamat yang bisa memulihkan kekuatan kaki. Alhamdulillah, setelah kita membongkar 7 buah yang diam-diam bisa melemahkan kaki, sekarang mari kita bergeser ke kabar baiknya. Allah tidak hanya menciptakan makanan yang membawa mudarat, tetapi juga menyediakan penawarnya. Ada buah-buahan yang justru bisa menjadi sahabat terbaik kaki lansia, yang membuat langkah kembali ringan dan sendi terasa lebih lentur. Saya teringat kisah Pak Rudi, 65 tahun dari Bandung. Beliau dulunya penggemar mangga, hampir tiap hari makan saat musim panen. Lututnya sering nyeri dan jalan sebentar saja terasa berat. Setelah saya sarankan mengganti dengan alpukat dan pepaya matang, hanya dalam 1 bulan ia sudah mampu berjalan jauh bersama cucunya tanpa keluhan berarti. Buah pertama yang patut dipilih adalah kelompok buah beri, seperti stroberi atau blueberry. Meskipun tidak selalu murah, jumlah kecil saja cukup. Kandungan pigmen alaminya membantu meredakan peradangan dan melancarkan sirkulasi sampai ujung kaki. Kedua, ceri asam. Dalam porsi kecil, sekitar segenggam, ceri mampu menurunkan kadar asam urat yang sering jadi biang nyeri sendi. Buah ketiga adalah alpukat. Lemak sehatnya melindungi sendi, kaliumnya mendukung fungsi otot, dan yang terpenting tidak memicu lonjakan gula darah. Keempat, pepaya matang. Berbeda dengan nanas, pepaya punya enzim lembut yang menenangkan peradangan tanpa membuat asam berlebihan. Pepaya juga ramah bagi pencernaan lansia. Dan terakhir, pir. Buah sederhana ini punya serat tinggi yang memperlambat penyerapan gula.
menjaga kadar gula darah tetap stabil. Teksturnya lembut, tidak memberi beban pada sendi, dan kaya mineral penting untuk tulang. Bapak Ibu, inilah 5 buah penyelamat yang bisa menjadi pilihan harian. Tidak perlu mahal atau rumit, cukup konsisten. Coba bayangkan, jika selama ini kaki terasa berat karena buah yang salah. Betapa leganya ketika diganti dengan buah yang benar. Apakah Bapak Ibu siap memilih buah yang menolong, bukan yang melemahkan? Tulis di komentar. Saya ingin tahu buah mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi. Bapak Ibu, setelah kita tahu mana buah yang merugikan dan mana yang menolong, pertanyaannya bagaimana cara memulihkan kaki dengan cepat? Saya sering menyarankan langkah sederhana yang saya sebut protokol 7 hari. Tidak perlu obat mahal atau perawatan rumit, cukup dengan mengganti buah harian sesuai panduan ini. Hari pertama dan kedua, hentikan dulu 7 buah berbahaya yang kita bahas tadi. Ini ibarat memberi waktu istirahat bagi tubuh dari serangan gula dan asam yang memperparah peradangan. Hari ketiga, masukkan segenggam kecil buah beri di sarapan. Rasakan bagaimana langkah terasa lebih ringan saat siang. Hari keempat dan kelima, tambahkan setengah buah alpukat ke dalam makan siang. Lemak sehatnya akan menutrisi sendi dan mengurangi rasa kaku di lutut. Hari ke-6, jadikan pepaya matang sebagai camilan sore. Enzim alaminya membantu pencernaan sekaligus menenangkan peradangan. Dan di hari ke-7, coba konsumsi ceri asam dalam porsi kecil. Banyak pasien melaporkan bahwa dalam beberapa jam saja, kram malam mereka berkurang drastis. Ada satu hal penting yang perlu selalu diingat, yaitu waktu makan. Buah sebaiknya dikonsumsi pagi atau siang ketika metabolisme masih aktif. Jika dimakan setelah jam 6 sore, bahkan buah sehat pun bisa berubah jadi beban bagi tubuh. Apakah Bapak Ibu siap mencoba tantangan 7 hari ini? Tulis di komentar. Siapa yang berani? Memulai hari ini, kita lihat bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Siapa saja yang serius menjaga kesehatan lansia dengan langkah kecil tapi nyata? Bapak Ibu, mari kita ingat kembali perjalanan kita hari ini. Ada 7 buah yang tampak menyehatkan, tetapi pada tubuh lansia justru bisa melemahkan kaki. Nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Semuanya diam-diam membuat lutut kaku, betis berat, dan sendi cepat meradang. Namun kabar baiknya, Allah juga memberi buah penyelamat. Dengan memilih beri, ceri asam, alpukat, pepaya matang, dan pir, langkah kita bisa kembali ringan, kaki lebih kuat, dan sendi terasa lentur. Ditambah protokol 7 hari yang sederhana, insya Allah hasilnya akan segera terasa. Saya ingin menekankan satu hal penting. Kesehatan lansia bukan ditentukan oleh obat mahal, tetapi oleh kebiasaan kecil yang konsisten. Satu pilihan buah setiap hari bisa menentukan apakah kita bisa berjalan ke masjid dengan tenang, menggendong cucu dengan bahagia, atau justru terhambat oleh rasa sakit. Silakan tulis di komentar. Dari 7 buah berbahaya tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi, serta apakah Bapak Ibu siap menggantinya dengan buah penyelamat? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan ilmu kesehatan lansia berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.